Itu memang fakta, Bang. Iya ya, kok baru maksudnya baru sadar aku kan seperti itu. Selama ini nggak pernah dengar khotbah-khotbah Habib Nggak yang pernah. seperti itu. Bahkan hadis-hadis yang abang ungkap itu di live abang itu baru tahu ini, baru tahu beberapa kali ini. Iya, tapi banyak yang Hadis-hadis konyol. mengatakan, ya banyak yang mengatakan bahwa saya itu fitnah, Bang. Tapi itu benar semua. Bahkan saya sampai berpikir kok iya ya, masa ini hadis ini bikinan siapa kok atau nggak ada sumbernya atau gimana gitu. Sampai berpikir seperti itu. Kalian kan yang saya tahu kan nggak seperti itu yang di apa di masyarakat seperti ini sekarang. Semuanya itu serba apa ya, mengidolakan lah gitu seperti itu. Iya. Yang lucu itu mereka mengklaim itu mereka akan masuk surga, walaupun konyol kan, Lu itu walaupun kata, konyol kelakuannya. iya. Benar-benar meneliti, Bang. Di dalam riwayat itu kan dikatakan, "Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat." Betul. Betul. Coba sekarang saya tanya, Abang muslim salat? Sholat Mengucapkan nggak? Tahiyat nggak? Tahiyat awal, tahiyat akhir. Kalau kita benar-benar meneliti, Bang, di dalam riwayat itu kan dikatakan, "Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat." Betul. betul. Coba sekarang saya tanya, Abang muslim salat? Sholat Mengucapkan nggak? Tahiyat nggak? Tahiyat awal, tahiyat akhir. mengucapkan Coba tahiyat awal gimana? ya Arabnya ya bang ya. Harapnya coba. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah seperti itu. Oke, tahiyat akhirnya. Tahiyat akhirnya disambung dengan kama sholaita itu ya. Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu, betul? Ya betul. Coba diingat-ingat dulu. Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu, betul nggak? Ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba Assalamu apa alaina. artinya? Apa arti assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu? Artinya kurang lebih itu memberi salam kepada para nabi gitu ya. Bukan kepada para nabi. Assalamu alayka, tahu nggak artinya apa? Ya kepada nabi itu. Bukan artinya, terjemahannya. Kurang kurang mengerti, Ya kurang kan, paham. gawat kan. Karena orang Islam, Bang, assalamualaikum itu artinya permisi, Bang. Iya. Contoh, assalamualaikum, tok 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 tok. Artinya permisi. Kalau mau pergi juga begitu. Assalamualaikum. Permisi. Padahal arti assalamualaikum itu, Bang, artinya bagus, Bang. Assalamualaikum itu artinya bagus. Salam sejahtera atas engkau. Artinya adalah damai sejahtera turun atasmu. Nah, di dalam at-tahiyat, ketika Anda sholat, Anda mengucapkan Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu. Betul nggak? Betul. Artinya salam sejahtera atas engkau wahai nabi. Kata K, bedanya K dengan kum. Kalau K itu engkau satu orang. Ya, assalamu alaika itu damai sejahtera atasmu satu orang. Tapi kalau assalamu alaikum, damai sejahtera atasmu banyak orang. Kalian. Kalau kum Ya, itu betul. jamak, kamu banyak. Tapi kalau ka itu kamu satu orang. Nah, jadi ketika Anda mengucapkan assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu, artinya salam sejahtera atas engkau wahai nabi. Menjadi pertanyaan besar. Waktu Muhammad sholat, apakah Muhammad ngomong gitu? Coba pikir pakai logika. Kalau yang saya tahu seperti itu, Bang. Kalau Muhammad sholat, dia ngomong kayak gitu sama siapa? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Masa dia ngomong sama rohnya sendiri? Iya, Makanya baru saya tahu bilang, ya. Bang,
Makanya saya bilang, semuanya kalau kita teliti bang, semuanya hanyalah cerita-cerita nggak jelas. Gitu loh. Bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa sholat yang dilakukan oleh umat muslim itu seperti yang dilakukan Muhammad? Waktu Muhammad sholat, dia sholawatan nggak bang? Allahumma sholli ala Muhammad. Dia ngomong gitu nggak? Saya tahu. Yang saya tahu. Masa dia ngomong, ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan atas Muhammad dan keluarganya dia. Masa dia ngomong dirinya sendiri dia? Ya Allah, limpahkanlah kepada keluarganya Muhammad. Dianya sendiri Muhammad gimana? Juga sekarang saya tanya, Muhammad selawatan nggak? Nggak tahu. Tapi ada Quran yang bilang Muhammad itu tidak bukan bapak seorang anak gitu. Iya. Dikatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammadun aba ahadim mirzalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Jadi Muhammad itu bukan bapak satu pun dari laki-laki di antara kalian. Zaman sekarang orang banyak ngaku-ngaku keturunan Nabi. Muhammad itu bapak saya. Bapak saya itu turunan Nabi, turunan Muhammad. Dan orang Indonesia kalau ketemu orang yang ngaku Habib, turunan Muhammad, cium tangannya, cium tangannya. Bekas cucian kakinya diminum. Makanya saya bilang bang, sudah terlalu nyata bahwa umat muslim itu mengkultuskan Muhammad dan keluarganya Muhammad. Makanya turunan-turunan Muhammad dalam tanda kutip ya, saya bilang dalam tanda kutip karena mereka itu harus ngaku-ngaku turunan Muhammad. Itu menjual bagaimana keistimewaan Muhammad. Keringatnya Nabi itu harum, saudara-saudara. Lebih harum daripada minyak kasturi. Bang, alasan orang cuci baju kenapa? Saya kalau kerja siang-siang, bang, kalau kerja siang-siang keringetan. Alasan saya ganti baju dan cuci baju itu kenapa? Ya biar nyaman dipakai. Ya karena bau, bang. Betul? Iya. Iya. Bagaimana mungkin Muhammad keringetnya wangi, dia nyuci baju? Bang, ini yang orang-orang yang menyebutkan turunan Nabi ini, setiap hari mereka menjual ceramah keistimewaan Muhammad. Sampai ada yang terakhir saya lihat kemarin itu, kalau ada ulama gila katanya, ulama kena penyakit gangguan jiwa, dia tidak jadi ulama lagi katanya. Tetapi kalau ada turunan Nabi gila, dia tetap Habib katanya. Habib. Bahkan katanya kalau ada makamnya keturunan Nabi, nggak berani malaikat yang tukang namparin orang siksa kubur itu loh. Ya kan? Nggak berani berisik mereka, nggak berani. Karena di situ ada makam turunan Muhammad. Makanya umat muslim rame-rame ziarah. Ini ziarah kepada makam keturunan Nabi ini. Mendapatkan barokah. Begitu. Karena mereka sangat mengkultuskan keturunannya Muhammad. Yang lucu itu mereka mengklaim itu mereka akan masuk surga, walaupun konyol kan? Walaupun itu kata, iya. Bagaimana Muhammad itu sudah dikultuskan sedemikian rupa oleh umat, tetapi umat tidak mengetahuinya. Contoh apa-apa, darah Nabi diminum. Yang minum darah Muhammad langsung masuk surga lewat jalur ekspres. Kencing Muhammad diminum. Kencing Muhammad diminum.
Ya sudah keterlaluan sih menurut aku orang itu. Bang, mana ada bang manusia sampai kencingnya diminum bang? Ya cuman Muhammad. Saya kasih contoh bang. Kita pergi ke pasar, keluar, jalan-jalan ke pasar atau kemana. Ada orang kencing di situ. Curr, di gelas, diminum. Gelok-gelok, rebutan orang minum. Rebutan minum. Keringatnya diginiin. Wah rebutan, keringetmu katanya, ludahnya, gitu kan, ngeludah bang, tangkap ludahnya, keringetmu barokah. Sekarang saya tanya bang, udah gila nggak itu orang-orang? Udah mengkultuskan nggak itu orang-orang? Udah mengkultuskan nggak? Tahu cara berpikirnya, udah nggak tahu cara berpikirnya itu. Itu sudah mengkultuskan bang, dan itulah yang umat Muslim lakukan kepada Muhammad. Kencing Muhammad diminum. Keringat Muhammad jadi rebutan. Ya kan? Bahkan katanya kalau Muhammad BAB, tidak ada bekas-bekasnya di tanah. Itulah cerita-cerita yang akan selalu jadi khotbah oleh para dalam tanda kutip turunan-turunan Nabi, betapa mulianya. Dan itu orang Islam senang nonton kayak begitu bang. Ya Allah, sungguh mulia engkau ya Rasulullah. Semoga aku mendapatkan barokah ini dari turunanmu ya Rasul. Lu itu bang, itu memang fakta bang. Mau gimana? Makasih Kak Ertati, makasih. Itu memang fakta bang. Iya ya, kok maksudnya baru sadar aku kan seperti itu. Selama ini nggak pernah dengar khotbah Habib yang seperti itu. Bahkan hadis-hadis yang abang ungkap itu di live abang itu baru tahu beberapa kali ini. Iya, tapi banyak yang mengatakan, ya banyak yang mengatakan bahwa saya itu fitnah bang. Tapi itu benar semua. Bahkan saya sampai berpikir kok iya ya, masa ini hadis ini bikinan siapa kok, atau nggak ada sumbernya atau gimana gitu. Sampai berpikir seperti itu. Karena kan yang saya tahu kan nggak seperti itu yang di masyarakat seperti ini sekarang. Semuanya itu serba mengidolakan lah gitu, seperti itu. Iya. Kemuliaan keturunan Nabi itu sudah luar biasa, Bang. Dan itu ditentang oleh umat-umat Muslim zaman sekarang. Pertanyaan tentang apakah ada keutamaan nasab. Baik. Terkait dengan nasab atau keturunan, sudah dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim itu bapaknya adalah seorang penyembah berhala, pembuat berhala. Dan ternyata Nabi Ibrahim adalah seorang bapak para nabi, sehingga kekufuran itu tidak diwariskan. Demikian pula keimanan, ketakwaan juga tidak diwariskan. Nah, tapi yang digembor-gemborkan oleh orang-orang yang mengaku Habib turunan Nabi, katanya, karena saya turunan Nabi, otomatis saya akan diperlakukan seperti Nabi. Nah, dengan cara menjual cerita-cerita seperti itu, Bang, Habib dalam tanda kutip ya, biasanya mereka ini entah dari Yaman atau bagaimana, Bang, mereka mendulang banyak rupiah dari jamaah umat Muslim. Bayangin, Bang, mereka habis ngelap-ngelap tisu, tisunya dilelang, Bang. Ini tisu bekas keringet habaib. Belum pernah, Bang, lihat ceramah-ceramah yang kayak begitu. Belum pernah. Aduh. Itu, Bang. Tapi kalau saya pelajari sedikit demi sedikit konten-konten seperti ini dari muslim-muslim yang sudah sadar seperti itu, semua agama itu ajarannya sama seperti itu, Bang. Beda, Bang. Beda.
Ya. Kalau Anda tidak memuliakan zuriat, kalau Anda tidak memuliakan turunan Nabi, Anda akan kena azab. Iya, maksudnya itu awal-awalnya tapi ceritanya bagus kepada Allah. Terakhirnya mendoktrin gitu Pak kepada umat luar. Ujung-ujungnya apa? Memuliakan turunan Nabi. Coba lihat tuh Bahar bin Smith. Wow. Dia yang mengendalikan surga ya Pak ya. Cucu Nabi, jangan salah, cucu Nabi, berani apa cucu Nabi? Cucu Nabi nih, gitu. Saya itu ya, ketika berdiskusi dengan umat muslim, seringkali umat muslim tuh salah paham dengan saya. Padahal apa? Padahal saya itu mengajak supaya umat muslim tuh ngerti dengan ajaran agama Islam. Al-Quran itu memerintahkan, menyuruh untuk beriman kepada Injil. Ada seperti itu Pak? Lu ada. Di dalam Al-Quran itu diperintahkan kaum muslimin ya untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada Taurat, Ya, kepada Injil. betul. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi yang umat muslim lakukan apa? Mereka tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Mereka berimannya kepada kitab karangan Syekh Fulan, dan Syekh Fulan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ada seorang Habib datang, mereka minum air bekas cucian kaki Habib. Oh, belum lihat Bang videonya? Minum bekas air cucian kaki Habib. Wah, berat nih apa ketinggalan zaman kalau begini.